ya rasis main ML penuh ya rasis main ML penuh ya rasis. Nah, nggak usah pakai buka-bukaan, pokoknya di sini aja udah. Bebas ya di YouTube sambil merokok juga. YouTube-nya apa? Yang NNN itu, ya nggak bebas juga sih cuy. Tapi katanya kan kalau misalkan nggak tahu ya, kalau buat orang profesional katanya kalau apa ya, kalau ada orang rokok katanya nggak dapat ini, nggak dapat AdSense. iya, Iya, malah dapat AdSense-nya hilang. dolar kuning katanya. Ya gue mau Nggak hijau dia. buat apa? Ya buat ngobrol aja sih. Karena si Rano bakal balik ke Bandung, ya nggak bakal kesini lagi kan. Jadi, oh iya udah mulai ya. Iyalah udah nggak usah ini. Enggak, lo tuh balik ke Bandung maksudnya emang dipindah kerjakan atau meresign? Resign. Jadi sebenarnya tuh awalnya tuh toko gua tuh mau tutup lah. Yang mana di sini? Terus tadinya tuh awalnya itu mau tutup, tapi ada perubahan hampir 10 hari lah. 10 hari sebelum seminggu sebelum jadwal tutup. Gitu. Akhirnya ada perubahan, gak jadi tutup dan karyawannya ya di hold, tapi sebagian ada yang kena efisiensi. Gitu. Termasuk lo? Enggak, saya nggak termasuk sebenarnya. Sebenarnya saya nggak termasuk, cuman saya mengajukan di situ. Gitu, mengajukan. Kenapa saya mengajukan? Karena memang udah pas awal mau pulang tuh, pas misalnya toko tutup nih, ya udah kita pulang. Gitu. Saya sama istri udah ngobrol bahwa kita mau pulang. Ya kebetulan juga pas banget nih anak mau Liburan. masuk SD. Oh iya. Anak pas banget mau masuk SD, lulus TK, ya kan, udah momennya pas tuh. Bener. Oh ya udah gitu kan, ya udah pas gitu. Memang niatan juga SD-nya memang mau di Bandung, tapi karena memang tokonya buka dan saya masuk list karyawan di situ, ya siapa lagi ya kan yang ngurusin karyawan kalau gua keluar gitu kan. Makanya tapi di situ saya nggak apa-apa, saya mengajukan, bilang jadi keuangan yang ada di situ saya ajukan untuk pengganti saya. Oh gitu. Nah jadi keuangannya nanti ada yang naik lagi? Jadi keuangan jadi merangkap ya. Oh jadi pegang gua. Ya, jadi merangkap gitu. Jadi karena intinya itu saya keluar itu untuk anak. Berarti ntar pas di Bandung lu bakalan gawe di tempat gawe yang sama atau lu Enggak, udah ngapain tuh? Udah keluar. Di Bandung mau ngapain tuh? Selain menjadi bos di sana. Di Bandung udah banyak sih, ada beberapa planning sih. Apa gawe juga atau Ada beberapa planning. Kalau gawe udah ada, kemarin juga udah ada yang nawarin. Cuman sayanya masih pengen masih pengen rehat. Udah cukup lelah. Iya sih. Udah cukup lelah. Ada titik jenuhnya ya. Ada titik jenuh, udah cukup lelah. Jadi pengen rehat dulu ya, sekitar sebulan 2 bulanan mungkin rehat. Setelah itu barulah join kerja lagi. Kalau untuk usaha sih di Bandung insya Allah saya mau buka usaha. Makanya selagi rehat sebulan 2 bulan itu saya mau bikin usaha sih. Tapi lu kan maksudnya di sini aja udah lu off di sini aja udah 20 hari beres ya kan? Iyalah. Iya. Berarti nanti sebulan lagi tuh. Juli sebulan lagi. Itu sih. Sama Ranu tuh ini lu founder ya cuy? Iya. Founder dari e-sport kan maksudnya? Iya, e-sport Tumila e-sport kan ya? Ranu itu lo tuh pendiri si Tumila itu dan foundernya. Iya. Ownernya juga? Enggak. Ownernya juga, cuman ada owner yang lain. Oh gitu. Nah, jadi ada kolaborasi. Oh oke. Antara kolaborasi perorangan. Oh oke. Gue berapa kali kan nonton ini lu kan, maksudnya kayak nonton live lo yang gue komen, itu gue yang komen ke Tumila. Itu sih gue sebenarnya. Itu tuh. Itu gimana sih lah, maksudnya lo kan itu kan dalam satu komunitas ya maksudnya? Komunitas kan? Komunitas. Itu ada berapa member tuh di Tumila tuh? Kalau sekarang 170-an member dari daerah mana? Seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia sih. Yang nggak ada itu Papua, Bali ada, Papua, Aceh ada,
Padang ada banyak, Kalimantan ada, Papua doang sih kan. Semua daerah ada tuh. Ada. Kayak Banten sendiri ada. Ada juga orang sih ada. Oh. Banyak malah. Ceweknya, cewek-cewek itu Yang sama. cewek PCI kalau di sini kan PCI, di Sumampir ada orang Sumampir. Yang cewek, player ceweknya. Yang player cewek orang PCI kalau di sini di Banten. Oh. Karena di situ tuh ada cewek cowok kan ya. Iya. Kalau turnamen pun mereka Beda cewek lagi cowok ya cewek kan. cowok. Dan itu kalau misalkan kalau kayak ada turnamen gitu, itu registrasinya itu gimana? Maksudnya bayar gak tuh? Lu kalau ikut Tergantung kalau misalkan turnamen itu memang setiap bulan itu ada turnamen itu. Kalau misalkan kita ngikut turnamen luar atau misalkan eksternal, ya tergantung juga, ada yang gratis ada yang enggak gitu. biasanya? Bayar, ada yang gratis banyak. Oh, Banyak. Yang contoh misalkan prize poolnya 1 juta itu ya paling minta screenshot follow IG atau TikTok atau YouTube kayak gitu sih. oh dari akun Tumila itu sendiri. Enggak, kalau dari eksternal kita nge-follow akun eksternalnya. Oh, kita harus follow dia dulu Iya, gitu. contoh misalkan e-sport A misalkan, e-sport A bikin Iya. event prize pool 1 juta, free registrasi, tapi dengan syarat follow dan juga subscribe misalkan kayak gitu. Oh iya. Enggak emang gitu. Masih aman? Aman. Kayak gitu sih. Jadi abis itu kita follow SS, pokoknya persyaratan udah masuk ya udah kita ikut event. Ada juga yang berbayar, kalau berbayar ya udah bayar aja, misalkan contoh prize pool 5 juta misalkan. Oh, itu satu tim. Prize poolnya enggak total. Oh, totalnya. Total Regisnya? biasanya sih sekitar 10 sampai 50 ribu Oh, gitu murah. tergantung. Iya. 10 sampai. Biasanya kalau yang bikin event kayak gitu mereka udah punya sponsornya. Iya. Makanya mereka berani open event seperti itu, kayak gitu sih. Dengan regis yang semurah itu ya maksudnya. Karena gue kan nggak main PUBG ya. Gue kan PUBG kan cuy. Kalau gue kan mainnya ML ya. Ya gue nggak masuk komunitas juga, cuma buat hiburan aja. Cuma gue sering nonton live streaming gitu kan. Maksudnya kayak kalau PUBG itu gue pernah nonton. Kalau ML tuh di TikTok tuh hampir setiap hari tuh ada yang live turnamen gitu, kayak anarki, BTR segala macem tuh. Gue sering ngikutin tuh, maksudnya ya sering nonton aja yang kayak gitu. PUBG sendiri ada nggak sih kayak gitunya? Malah event untuk PUBG, untuk komunitasnya itu malah lebih rame PUBG dibanding ML, karena player PUBG itu player di Tumila ya, member Tumila itu rata-rata yang main ML juga, dan mereka tuh ya sama juga ya, pengen ikut kompetitif juga di Mobile Legends. Cuman memang wadahnya yang agak kurang kalau di Mobile Legends, katanya segitu. Makanya mereka lebih fokus ke PUBG. Karena memang di Mobile Legends ya mereka fun aja gitu, kayak misalkan push rank, kayak ngejoki kayak gitu sih. Kalau dari member saya ya, cerita dari member saya, karena saya main ML cuman ya dark system. Karena dulu tuh gue sempet main PUBG juga kan. Gue tuh nggak tahu lah. Kalau gue main sama gimana ya? Slow hand banget. PUBG tuh kayaknya kalau yang nggak pro player, cuman kalau yang sering main tuh kayaknya lumayan cepat buat gerakan nembak segala macam gitu loh. Tombolnya banyak juga. Nah, itu ribet banget sih. Lagi lutin ditembak dari belakang. Apalagi kaget ya kan, tombolnya banyak ya kan, susah buat movement. Makanya pakai 5 jari, 6 jari itu kan kalau misalkan yang udah jago gitu maksudnya mainnya. Tapi kalau di Tumila sendiri tuh kayak PUBG tuh ada jenjang dari Tumila sendiri ya, member ada jenjang untuk kedepannya nggak sih, dalam artian gini menjadi Nasi goreng was. Oh tidak? Enggak. kayak ada jenjang untuk menjadi Pro player nggak ada. sih? Ada. Nah itu cara seleksinya Ada tier. gimana tuh mereka? Ada tier-tiernya, jadi ada tier-tiernya juga sama sih, kayak misalkan tier 3, tier 2, tier 1 kayak gitu ada. Jadi contoh misalkan saya rekrut open recruitment kompetitif Tumila Esport misalkan. Nah nanti mereka tuh di trial dulu. Nah kita tuh jadi makanya aku bilang wadah kompetitif di PUBG itu lebih bagus dibanding di Mobile Legends itu. Jadi dia tuh banyak menyuguhkan kayak turnamen kecil setiap hari gitu. Nah kita biasanya kalau misalkan nge-trial itu kita ada yang namanya tuh FT atau fast tour itu beda-beda. Jadi kalau misalkan tier 3 itu ya bisa ada yang 3.000 registrasinya tuh, 3.000 perak.
3.000 perak, 5.000 perak, bahkan 10.000 Untuk itu gabung. yang tier 3 itu yang tier 3. Yang tier 2 itu ada yang sekitar 20, 25.000, 30.000 itu registrasinya faster tuh gitu. Nah biasanya tuh kalau dari Tumila mulai dari 5.000 dulu, dari goceng dulu nih. Kalau misalkan dari goceng dia bagus gitu kan, naiklah fasturnya atau turnamennya ke yang 10.000. Oh gitu. Dari 10.000 bagus, naiklah ke tier 2 ke apa namanya? Ke 20.000, 25.000. Itu kalau misalkan fastur yang 20.000, 25.000 itu udah live YouTube biasanya. Oh Live gitu. YouTube sama ada casternya biasanya kayak gitu. Apa namanya tuh, nah kalau misalnya udah bagus kayak gitu ya udah lanjut lagi terus naik kayak gitu. Nanti dari yang lirik tuh kayak misalkan nggak tahu ya, gue PUBG itu cuma tahu BTR deh. Ya seriusan gue PUBG itu cuma tahu BTR. AE ada Oh, AE ada juga ya? Enggak, kalau misalkan AE atau BTR mau rekrut itu berarti dia ngelihat perkembangan si bocah dari Nah, atau gimana? bagusnya di PUBG itu karena kan kita ada tier-tiernya tuh. Nah, biasanya rekrutmen pro player itu biasanya memang mereka juga suka lihat nih di pastur-pastur. Nyari di situ aja. Pastur. Nah, kayak pastur terkenal kalau di PUBG Mobile itu atau disebut DB Room namanya. DB Room. Nah, kalau misalkan itu tuh udah tier 2. Udah bagus tuh. Iya. Jadi kalau misalkan ada player nih di DB Room tuh yang bagus nih, misalkan player A Iya. di DB Room tuh setiap pastur di DB Room tuh dia bagus terus. Ngekillnya banyak, misalkan dia chicken terus dan lain sebagainya, di bawah istilahnya gendong timnya. Nah itu biasanya suka mulai dilirik tuh sama apa namanya sama coach e-sport gede tuh udah mulai dilirik kayak gitu sih. Jadi jenjang untuk naik ke Ada kemungkinan lah ya. Ada kemungkinan untuk jadi banget. pro player. Nah kebetulan di Tumila sendiri kan lagi ikut event juga dari official, yaitu namanya itu PMJC atau Jawara Cup. Jadi Jawara Cup itu dia lagi seleksi Jawara Cup. Nah juara top berapa ya, kalau nggak salah top 5 atau top berapa gitu nanti karena kan setiap season kan beda-beda nanti yang diambil ke PMNC. Nah itu PMNC itu udah nasional. Oh gitu. Oh ya, sering di live gitu ya. Nah, jadi sekarang tuh kita lagi seleksi PMJC. Tumila itu yang ikut itu ada 4 tim. Ada 4 tim yang ikut PMJC, yang 2 tidak lolos fase 1, yang 2 lagi nih hari besok mulai fase 2. Nah, ada berapa fase ya? 4 kalau nggak salah, 4 fase. Nah setelah itu masuk grand final, kalau misalkan memang mereka juara atau misalkan mereka top berapa, masuk PMNC. Nah itu udah skalanya nasional. Nah kalau udah masuk PMNC, nanti di PMNC itu top 1, 2 itu mereka masuknya itu PMSL. PMSL itu Liga gitu nggak sih? Asia Tenggara. Oh iya, pernah lihat tuh gue. Nah Asia Tenggara sekarang kebetulan lagi main nih. Tadi juga saya sebelum di sini nonton dulu. Gitu. Oh gitu. Jadi ya. jenjangnya kalau di PUBG itu dari Tumila sendiri masih apa namanya, masih proper untuk masuk ke PMSL itu sendiri masih bisa. Nah, tergantung si player sendiri kan. Betul. Seberapa jago Tergantung dia tim. gitu. Iya. Tapi kan enggak gitu kan, member lo ada banyak banget kan sih, maksudnya kayak 100 lebih, 150 kan katakanlah. Nah itu seleksi lo buat bawa 4 tim itu ada kecemburuan nggak dari yang lain-lainnya gitu? Atau Jadi 150 itu member total. Karena Tumila itu ada dua dibagi dua. Yang pertama itu member fun itu ya buat fun Main, aja, iya. main kayak misalnya main klasik doang, Iya, kayak iya. gitu, ngereng Ngereng bareng. doang. Iya. Dan ada kompetitif. Nah kompetitif, kalau kompetitif di Tumila itu yang laki-lakinya itu ada 8 tim. Kompetitif di Tumila ada 8 tim, yang 3 itu udah di tier 2 ya. Oh gitu. Kalau untuk ladiesnya kita ada tim kompetitifnya itu ada 2, cuman satu lagi hiatus, jadi yang fokusnya itu kita lagi 1 nih. Ini tim ladiesnya lagi bagus-bagusnya, terus mereka juga lagi ikut event di GGW Goddess Gone Wild. Prize poolnya itu 40 juta. Alhamdulillah mereka masuk grup stage untuk masuk ke grand final. itu masih berlanjut tapi? Masih besok grup stage-nya mulai. Oh, besok mulai. Besok grup stage-nya mulai. Dia tuh kalau misalkan kayak gitu itu sekali, misalkan besok main nih, yang Tumila Ladies misalkan main besok kan, itu mereka tuh langsung final atau ada tahap lagi atau gimana sih, gue nggak ngerti deh.
berdasarkan poin atau gimana? Nah, jadi sebenarnya kalau untuk yang ladies ya, saya ceritain yang ladies itu ikut Goddess Gone Wild itu tim Tumila itu invited. Jadi ada dua. Jadi Goddess Gone Wild itu yang prize poolnya 40 juta itu dia tuh ada dua rekrutmen. Yang pertama invited, yang kedua yaitu ya daftar sendiri. Gitu, daftar sendiri dan itu gratis. 40 juta gratis. Gitu. Nah, kebetulan kita tuh masuknya itu invited. Dari fase invited kita itu berada di peringkat yang ke-12. Nah, kalau yang peringkat ke-12 dia langsung loncat fase 2. Kalau yang juara 1 sampai 4 itu langsung loncat ke group stage. Nah, nggak seleksi lagi ya? Nggak usah seleksi lagi. Nah, karena memang kita tuh peringkatnya itu ke-12, jadi kita tuh cuman loncat ke fase 2. Tapi fase 2 alhamdulillah kita lolos, fase 3 alhamdulillah kita lolos juga, dan akhirnya masuk group stage. Nah, setelah group stage itu nanti mereka bertanding 14, 15, 16 3 hari. Nah, kalau misalkan mereka top 16 tim, mereka masuk ke final. Oh gitu, minimal dia lo top 16 aja? Top 16 ya. Itu dari berapa tim tuh? 20. Jadi nanti yang tersisikan 4 tim. Oh gitu, 4 sampai akhirnya ada final. Ya. Dari fase 1, kalau nggak salah karena kita nggak ikut fase 1 ya. Fase 1 itu kalau nggak salah setengahnya diambil, jadi cuma 10 diambil. Fase 2 itu juga sama 10 juga. Fase 3 sama 10. Gokil ya, lumayan dong. Itu kayak apa namanya, prize pool segitu dengan gratis. Kalau misalkan itu ada coachnya sih nggak sih? Maksudnya kayak untuk ladies ya khususnya ya. Maksudnya mereka kayak latihannya gimana sih? Kayak dari lu yang atau siapa yang ngajarin, atau mereka emang main mabar aja bareng berempat gitu? Oh, ada yang ngarahin nggak sih? Ada. Kebetulan kalau untuk yang ladies, kalau saya tuh multi talent ya. Saya selain apa namanya founder, sebagai owner juga ya kan, sebagai manajer tim juga, juga sebagai tuh coach juga saya, sebagai caster juga kan, tahu kan? Caster juga. Jadi live kan lu? Iya, jadi saya memang multi talent di sini. Jadi kalau kebetulan kalau untuk tim ladies, kalau untuk laki ada coachnya juga beda. Oh beda, bukan lu tuh? Nah, tapi kalau saya dari dulu memang karena ladies itu kan sensitif ya. Iya, benar. Mereka tuh kadang-kadang kalau misalkan gak nyaman dengan gameplay, gak nyaman apalagi dengan personalnya si temennya itu udah langsung baper. Iya. Makanya kalau saya tuh dari dulu saya masih belum ada yang orang yang bisa dipercaya nih buat pegang ladies. Jadi mau nggak mau lu yang megang? Iya. Karena kalau misalkan ladies tuh kalau misalkan dikerasin dikit baper, akhirnya udah bubar. Iya bener sih, sangat sensitif. Wanita tuh sangat sensitif gitu. Makanya kalau ladies dari dulu saya yang pegang, entah dari manajerinnya. Tapi sekarang untuk manajer ladies itu ada lagi, beda lagi cewek, dia Senja namanya. Cuman saya di sini sebagai coach doang, sebagai apa namanya, sebagai analis. Makanya gue sering lihat lu apa namanya yang live YouTube tuh kayaknya gue pikir lo tuh cuman mabar doang sih, maksudnya kayak mabar lo masukin YouTube gitu, teman-teman lo. Saya caster. Itu caster ya lo ya? Caster. Itu apa namanya? Itu yang yang apa tadi? Yang turnamen tadi itu? Goddess Gone Wild? Iya, bukan. Yang kemarin lo biasa live itu? Bukan. Oh, bukan, beda lagi tuh turnamennya. Turnamen itu beda sih. Kalau kemarin yang terakhir saya itu turnamen Grand Final Putner gitu ya. Kemarin tuh. Ya, itu beda-beda pokoknya. Itu dapat juara enggak? Kalau saya just caster aja. Kalau saya laki-laki sewaan saya. Enggak, maksudnya pas yang lu lagi tuh maksudnya ada yang dapat juara enggak yang kemarin? Turnamen yang kemarin terakhir. Maksudnya dari Tumila atau dari Tumila? Oh, belum ada. Oh, belum. Cuman kemarin terakhir yang laki itu juara di miniatur BCN. Nah, iya, gue lihat statusnya kemarin tuh yang apa? Yang anak-anak yang lo upload yang 3 apa 4 orang tuh yang kata gimana Subang apa kata lo? Yang lo lagi ikut seleksi, yang lo yang di Subang apa di Tasik? Di Tasik. Ya. Itu apa tuh? Itu apa namanya tuh, dari pemerintah itu, jadi ESI, e-sport Indonesia. Oh, gitu. E-sport Indonesia itu mereka baru seleksi, lolos seleksi, dan alhamdulillah mereka juara itu di kota apa namanya, Tasikmalaya. Kalau misalkan mereka masuk juara, itu langsung lolos ke provinsi Jawa Barat. Nanti kalau misalkan di Jawa Barat bagus,
mereka langsung Nasional. lolos nasional gitu. Itu dari anak Mila tuh kemarin tuh. Iya, juara mereka alhamdulillah. Masih bocah-bocah ya. Iya. Banyak kan memang bocah-bocah kan. Iya Memang sih. bocah-bocah apalagi. Dulu gua main PUBG tuh bisa lancar itu setahun. Susah banget. Gue mendingan, banget soalnya. mobile. Kenapa ya? Gue mendingan Mobile Legends daripada PUBG. Nggak tahu ya. Tombolnya dikit ya kan. Terus paling ya kita insting gamernya Enggak, memang Ran. harus PUBG tinggi. itu ada ini kan, apa ya, yang nembak miring gitu ada kan? Giro. Ya Giro itu ada kan. Nah, itu tuh kalau orang-orang yang nggak tahu ya, kalau misalkan gue pas dulu zaman gue main, kayaknya orang-orang tuh enak banget, ter. Gue mah kaku banget coy. Gue 4 jari kan nggak bisa main 5 atau 6 jari gue. Itu orang-orang PUBG gokil sih. Temen gue juga maksudnya kayak ada yang jago, cuman ya jago aja gitu maksudnya. Kalau gue lihat maksudnya yang mainnya gila sih, maksudnya kayak apa, recall kan senjata gitu-gitu tuh cepet banget, recall lagi reload gitu cepet banget tangannya, gila Karena sih. udah biasa. Iya. Nah, kayak anak-anak sekarang tuh mereka baru 2 bulan 3 bulan main PUBG juga udah pada jago. Gitu. Karena mereka tuh ditekuni nih kayaknya. Iya, kalau dulu kan gua kan apalagi gua lagi sambil kerja ya kan. Iya. Kalau main game juga paling ya pan-pan aja gitu. Jadi apa namanya tuh? Ya setahun baru bisa lancar. Ya tapi ngomong-ngomong, skill lo sendiri dan mereka nggak masalah. Enggak lah. Masih dark system gua. Dark system. Gitu sih, iya. Dark system. Dan by the way, Ranu nih yang ngisi ini ya, yang ngisi kemarin kita yang recording lagu Pura-Pura pertama, itu yang ngisi suaranya itu Ranu, ngisi suaranya. Cuman itu Multi talent kan gua dulu ya. kita kenal setahun ada ya? Setahun ya? Setahun, cuma kita jarang ketemu kan, berapa kali paling ketemu kan? Terakhir ketemu di pas lagi main sama bos-bos ini. Oh iya kemarin ya sama teman gue. Apa namanya, kenal Ranu tuh cuma gara-gara istrinya si Aslam belanja gitu segala macam kan, jadi dikenalin Ranu, jadi Ranu yang buat ngisi di vokal dan sampai akhirnya jadi sekarang ya satu lagu itu ada suara Ranu sih, intinya gitu sih, kolaborasi asik. Kolaborasi. Jadi lu pas ke Bandung nanti ya itu dulu, santai dulu tuh ya, santai, Enjoy dulu. ngabisin duit dulu, asik. Asik. Lu Bandung di mana sih? Bandung? Cibiru. Main nanti. Lu Cibiru mana tuh? Dekat ini nggak sih, kayak Braga gitu, dekat nggak sih? Kalau ke Braga Pasteur. 40 menitan. Pastor? Pasteur ujung-ujung. Jadi Lu tuh- kalau Pasteur kan ujung Bandung sebelah sini, Mhm. kalau Cibiru tuh ujung Bandung sebelah sini. Oh gitu. Kalau misalkan lu Ujung. ini, gue tuh biasa nganter golf tuh ke mana sih? Ke ada arah Cileunyi tuh. Iya dari situ. Lu itu? Dari situ. Dari Dekat situ. dari situ. Kalau dari Cileunyi sekitar 15 menitan. Oh deket tuh berarti lu ya. Ada kampus apa tuh? Ada kampus apa? Oh, UPI ini ya? UPI apa sih? bukan. Bukan ya? Aduh jadi lupa. Bukan Unisba, aduh apa ya? Bukan. Yang di pinggir putaran dekat tol tuh. Iya. Aduh lupa, jadi lupa gua. Bukan Uninus apa sih? UPI bukan sih? Bukan. Bukan. Apa ya? Bukan Unisba, aduh Ih, Unisba tuh. padahal mah biasa disebut banget sama orang-orang. Karena gua udah jarang pulang kan ke Bandung kan. Setahun sekali, dan apalagi tahun kemarin udah agak pulang, jadi 2 tahun sekali, jadi agak lupa gitu. Oh lebaran kemarin nggak mudik? Setahun sekali pas lebaran doang gitu. Nggak, lebaran kemarin mudik berarti? Lebaran kemarin alhamdulillah mudik. Cuman lebaran tahun kemarin ya. Ya namanya berarti ya nggak mudik tahun kemarin dong. Iya, kemarin enggak. Kalau yang lebaran kemarin mudik, Oh gitu. yang tahun kemarin enggak. Dan Ranu ini dulu juga punya band ya? Iya, dulu yang maksudnya punya band juga Masih di sih. era-era itu. Sampai Iya. sekarang masih kan? Mungkin sekarang masih. Dan itu vokalis asik, vokalis. Halus asik. Suara gak seberapa ya. Enggak cuy, suara lo tuh terlalu halus malah. Maksudnya untuk menurut gue ya, suara lo tuh kenapa kemarin tuh kan kita edit kan, kita low-in kan, karena menurut gue suara lo tuh pas masuk tuh terlalu bagus banget. Seriusan lo? Ya bagi gue ya, terlalu bagus, jadinya kita low-in tuh biar agak kesannya apa ya, Keras. bukan keras sih, lebih kesannya tuh kayak agak selengean aja suaranya gitu, nggak terlalu sopan gitu, asik, nggak terlalu sopan. Kalau menurut gue sih, aduh gue pengen ngobrol apa lagi tuh, kayaknya kita ngebahas band doang nih kayaknya ya. Bahas band lagi, bahas apa namanya, game doang.
Kalau di ML gimana? Udah nyampe tier mana ya? Wah bapak anjing gue main ML. Ini apa namanya? Di mana sih? Aduh, itu tuh dark system apa namanya? Tier dark system tuh apa sih? Kalau di ML tuh? Lupa. Apa epic lah? Epic. Enggak, gue udah ini apa namanya? Legend. Enggak, gue mythic. Oh, epic. Kalau gua mentok di epic dulu. Makanya disebut dark system sama anak-anak. Oh, main on katanya. Nah, lu kalau di PUBG tuh ada ini nggak? Kayak di Mobile Legends tuh ada ini. Apa namanya? Per 4 bulan, per 3 bulan gitu ada apa? Reset season. Nah, iya ganti season gitu. Sama ke semua game mesti. Dari misalkan gue yang dari Mythic nih, tiba-tiba anjing kayak epic lagi. Iya. Sama. Cobaan paling berat itu lo abis apa ganti season dia kayak dari Mythic atau dari mana ke epic, tiba-tiba kita langsung push tuh di situ. Kalau ini kayak anak member gua nih, aku narik di pusin mal, ini mau dipusin ke konku. Kalau tier paling tinggi itu konku. oleh Conquer ya, ya kan? Kalau PUBG ingat masih besok lah. Tapi PUBG itu mahal nggak sih? Skinnya mahal tau? Skin senjata. Kalau PUBG skinnya lebih mahal jauh Iya. dibanding ML. Iya. Gue tuh dulu zaman main PUBG, gue nggak pernah top up PUBG. Kalau anak-anak gua tuh, member gua tuh yang top up tuh gila-gila tuh. Sekali top up tuh mereka kan, kebetulan saya juga jualan UFC. Iya. Jadi kalau di PUBG kan kalau di ML kan diamond ya. Iya. Kalau di PUBG kan UFC. Sekali top up tuh mereka tuh 7 juta, 8 juta, 10 juta. Serius? Berapa duit? Berapa UC dapatnya? Ribuan. Ini harga UFC nih. Harga UFC. Ini yang saya jualan ya. 1.445 itu cuma 8.100. Ini gak kerasa 8.000 tuh. 8.000 dapat skin apa? Kalau misalnya gacha? Kurang kerasa. Kalau misalkan gacha tuh ya tergantung hoki kan, yang namanya gacha makan tergantung hoki nih. Harga UFC-nya nih. Ini mahal ya. Mahal. Karena kalau misalkan Apalagi 60 UFC mah gak cukup apa-apa. dapat apa? Enggak, kalau di ML tuh masalah gini. Setiap beberapa kali season tuh ada namanya, dia tuh biasanya ada kayak ada diskon gitu. Kita jadi setiap main itu kita setiap hari itu dapat, kalau nyelesain misi dapat beberapa diamond kuning. Oh, nggak ada kalau di PUBG. Nah, kalau di ML tuh gitu kadang ada skin gratisan. Kalau skin gratis ada, baju gratis ada. Epic coy. Iya, tapi epic. Iya. Jarang yang Kolektor ada. Hah? Kolektor di Mobile Legends digratisin skin kolektor. Kalau di PUBG mah boro-boro. PUBG tuh apa? ML tuh gue main Mobile Legends tuh ada kayaknya gue dari awal-awal tahun 2000 berapa ya? 2017an kayak gue main Mobile Legends deh. Sampai sekarang gue top up paling berapa kali? 2 kali atau 3 kali? Berapa? 100.000 paling. 100.000. 100.000 cuma beli ini doang. Gue tuh beli apa? Member Starlight doang. Nah, sebulan sekali itu Starlight tuh kan 100.000. Kalau di PUBG mah 100.000 udah. Member Starlight 100.000 murah lah. Iya. Kalau di PUBG mah 150. Malah Starlight tuh. Kalau Dari- di PUBG kan RP disebutnya. Kalau di ML kan Starlight. iya. 150. Kalau di PUBG. Oh itu maaf ya, gue baru tahu lah, gila. Gue tuh tahu yang skin ini. Dulu tuh zaman gue tuh main PUBG tuh skin M4 yang ini, Glacier. apa yang enggak yang ice itu, Iya, Glacier. Glacier kan? Itu tuh berapa tuh Fik, harganya? Kebetulan saya punya M4 Glacier sudah max. Kalau memaksin itu sekitar 15 juta. Anjing. Di searching aja. Kalau sendiri itu segitu nggak bisanya? Kalau saya di bawah segitu, karena ya tergantung hoki. Harga. enggak, dia tuh Or- skin senjata sendiri ada ini X segala macam. Nih, 12 juta sampai 15 juta. 12 sampai 15 juta. Enggak, gue herannya tuh enggak, kalau di Mobile Legends tuh lo beli skin nih misalkan, jadi skin aja. Kalau di sini tuh kita beli skin player iya kan, misalkan pakai baju apa, mumi segala macam kan, misalkan senjatanya udah beli skinnya, harus di upgrade juga masalahnya. Iya. Ya kan. Kalau gak di-upgrade ya kosong. Nah itu ngaruh ya gitu. Kalau disebut ngaruh, iya sih ngaruh.
buat apa namanya? Stabil atau Bukan apa namanya? tuh? sakitnya? Sakitnya damage lah. Damage-nya. Damage-nya berpengaruh. Makanya kayak event-event official itu kayak hari ini kan lagi ada PMSL Asia Tenggara, mereka juga nggak ada yang pakai skin mobil pun nggak ada. Oh iya, jadi nol semua. Iya, Biar adil. biar adil. Benar-benar ada skill tuh ya di situ ya. Cuman meskipun menurut saya meskipun kayak Hyper Glacier Max berpengaruh juga dengan damage, tapi nggak terlalu berpengaruh signifikan sih, paling dikit lah udah enggak. Ya, tapi maksud gue itu buat nge-maxin aja butuh security ya. Nih sekarang tuh Mobile Legends lagi collab sama Naruto kan. Nah, ada 4 lah skinnya, Naruto, Kakashi, Sakura sama ada Gara gratisan garanya. Ada sama siapa namanya? Sasuke. Nah, itu lu kalau misalkan gacha itu kalau gue dengar ya, itu yang nggak nyampe 2 juta lah itu dapat skinnya. Kebetulan pagi itu lagi collab juga sama AOT. AOT itu apa tuh? AOT itu aduh apa ya? Yang apa namanya? Yang anime ada juga? ya anime yang orangnya besar itu tuh, tau nggak? Aduh, gue nggak ngikutin anime lagi. Shinchan sih gue tahu sih. Shinchan apa sih? Harus AOT itu apa? searching dulu. AOT itu Karena ternyata anime tuh banyak banget bangsat gue. Ini apa sih ini teh? Attack on Titan, Attack of Titan. Nah, ini. Nah itu skinnya kalau misalkan mau dapat yang itu doang itu 600 UC itu. Yang ini playernya apa monsternya? Yang playernya, tapi Oh, monsternya juga dapat. Cuman monster jadinya tuh kecil dia, jadi nggak monster gede. Jadi ya seorang Iya, aja. jadi player juga, jadi kostum kita kan. Jadi kostum kita. Itu 600 UC itu sekitar 120 ribuan. Oh, murah berarti ya kalau ini ya. 120 ribuan. Iya, kalau yang itu. Tapi kalau misalkan ngegacha pengen skin yang lain, ya mungkin harus dapat sekitar 2 jutaan. Kalau kan ada yang gacanya juga, ada yang kalau itu kan yang udah pasti gitu loh. Iya, iya. 600 UC itu atau 120 ribu. Katakanlah ini yang bawah lah ya. Iya, tier yang bawah lah. Nah, untuk tier gacanya kan beda lagi. Makanya itu kalau misalkan apa di PUBG itu harga skinnya murah, cuman harga skin senjatanya mahal gitu kali ya. Gila sih, orang-orang main PUBG itu gila sih. Kalau apalagi saya punya teman-teman owner sama founder plan yang lain tuh mereka tuh sekali gacha tuh sampai puluhan juta mah. Itu gila sih. Makanya kalau player PUBG itu ya rata-rata tuh memang yang mapan karena handphonenya juga udah Iya kan. nggak bisa yang Kita gini mah main-mainnya lawan-lawan juga ketemu ini bot, aja ketemu bot. iPhone 12 biasa aja udah agak ngeprem. Jadi rata-rata kalau yang lagi banyak apa namanya orang-orang yang banyak itu mereka tuh udah pakai iPad main PUBG-nya. Yes, ya. Udah pakai iPad-nya pun harus iPad Pro M4 M apa. Gitu. Jadi nggak bisa iPad yang memang sembarangan. Kayak misalkan handphone yang katanya gamer-gamer pun kayaknya harga 5 juta ke bawah itu kayak frame juga deh kayaknya. Ya, Iya kan? harus 5 ke atas lah. Iya. Makanya atas. Kalau buat prepare main PUBG itu ya kalau Poco itu X6, kalau apa namanya Rockphone paling. Ya Rockphone sih. Rockphone, kalau iPhone ya prefer 13 ke atas lah. Iya. Karena 12 ini udah agak lumayan murah. Dan nggak tahu ya. Kalau dulu PUBG itu berapa sih? Downloadnya aja 1 giga ya? Download di App Store-nya terus datanya tuh yang gede tuh kan? Iya. Berapa giga ya? Lupa ya. Dia segigaan kayak. Cuman dalamnya gede. Nah, dalamnya yang gede tuh. Totalnya tuh berapa giga? Ini saya nggak di-download semua soalnya. 4 ada, misalnya 4. Enggak sampai 20-an kayaknya. Nah, berapa giga ya? 26 giga. 26 giga. Ini nggak di-download semua. Kalau di-download semua sekitar 30-an berarti. Bener. Kalau masalah kalau Mobile Legends cuma 12 Giga. 12 Setengahnya giga. doang. Setengahnya. Itu udah dari download semua? Semua. Oh, berarti 3 kali lipat. Iya. Semua 12 giga deh. Udah download aja. Download
di Play Store itu download gamenya 1 giga sama dia. Nah datanya tuh yang embel-embel lainnya tuh yang Iya, bikin sama. 12. Iya itu gila sih, kalau udah pembaruan tuh udah berat banget sih pembaruan. Itu paling males Gue banget. apalagi PUBG, kalau udah pembaruan tuh udah player di member gue di grup tuh udah pada ngeluh aja. Semua ya udah keluar semua kata-kata tuh. Itu tuh apa ya? Kita pengen main tiba-tiba pembaruan tuh. Aduh. Iya. Gitu sih. Ngobrol apa lagi kita nih? Udah habis lagi obrolannya. Udah seru sih, obrolan game doang sih. Apa ya? Apa lagi? Ya Apa? sebenarnya Gua udah tanya, kalau lu mau saya- balik kan? Kalau Apa saya sih pengen curhat sih di Cilegon tuh alhamdulillah betah. Oh iya, di Cilegon. Iya. Betah. Kesan lo tinggal berapa tahun lo di Cilegon? 5 berarti. 5 tahun lah katakanlah ya. Iya 5 tahun. Coba, menurut lo Cilegon kota seperti apa? Menurut lo pribadi ya, yang tinggal di sini. Dari apa namanya? Dari tempat yang Bandung kan dingin lah. Datang ke sini yang segersang ini coba. Tapi Apa berapa saya tahun? pernah tinggal di tempat yang lebih panas daripada Cilegon. Di mana? Di Batam. Batam gila sih, gua pernah di Panas, Batam. panas banget. Parah banget. Parah. Itu kalau kita masuk mall tuh udah bus kayak Iya. kena angin Iya. dingin. Kalau keluar mall tuh udah bus kayak kena angin Iya. panas. Apa karena lo di mana Batamnya? Di Batam Center? Baloi. Batam Center bukan? Baloi. Batam Center lah ya tempat main lah. Iya di situ. Gue di Batam Center tuh dekat Batam Center. Itu Oh, kan iya. jadi laut sih. Iya. Panas banget laut sih yang gila sih. Batam Center Costa Rina kan. Iya. Costa Rina situ ya. Itu tahun berapa di Batam? 2013. Anjir sama lagi kita. Gue udah taruh segitu, gue tahun segituan. Lagi zaman-zaman Batam lagi pembangunan banget tuh. Iya. Iya. Sama. Lagi gencar pembangunan banget tuh Batam. Dulu masih banyak juga bangunan-bangunan masih ya. Kayak apa ya? Yang di ini, yang di mana? Yang di Nagoya. Tahu nggak sih? Nagoya, iya. Yang di Nagoya tuh ada kapal bentuk kita pernah. Oh iya iya. Diskotik kita tahu. pernah. Gue lupa namanya. Tahu itu. Iya. Kalau tahu bukit ini enggak? Aduh, Bukit Intan. Apa sih? Bukit Intan gitu ya? Bukit Intan deh kayaknya. Iya, yang bisa kelihatan Anjing, Singapura kan? Bukit Intan rumah. Bukit Intan belum. Enggak serius, namanya Bukit Intan. Enggak, Bukit Intan beneran. Ada. Yang kelihatan Saudara gue ada di sana. yang ada kelihatan kapal terus Singapura kelihatan. Iya, itu Iya, iya. di situ. Ya, Malah- lupa lagi tuh apa sih? Apa sih? Saudara gue tuh ada yang di atas gunung loh. Jadi lu Nagoya nih, yang kapalnya tuh, kapal tuh lu naik ke atas tuh, naik ke atas gunung. Itu kalau malam dari atas itu lampunya lu kelihatan, lampu Singapura. Di atas Nagoya ya, pokoknya ke atas lagi kan. Cuma gue nggak lama di sana, 3 bulan gue. Oh, gua setahun. Pokoknya setahun sih biasanya. Bawa bini ya tuh. Belum. Oh, sebelum married lo ya? Belum. Belum married 2013 saya masih anak bocah. Lu berarti pas merit tuh dari Batam kemana? Dari Batam ke Bandung kuliah ya. Oh, Batam nggak gawe tuh. Stop dulu pakai. Kuliah sama kerja kan. Oh gitu. Pas Oke. merit di Bandung. Gitu. Pas merit di Bandung. Momen merit itu. Merit pas merit setelah merit tuh baru saya bikin e-sport tuh pas setelah merit. Iya. 2018 pas 2018 sebenarnya sih pas bikin e-sport tuh makanya nggak apa namanya nggak terduga-duga sih sebenarnya saya cuma bikin komunitas awalnya bikin komunitas karena kan saya senang main PUBG Iya. senang main PUBG gitu kan pas pertama nikah tuh apalagi pas sudah nikah ya keluar dikit ya kan sama Iya. bini ngapain keluar Iya, Bukan, iya, gua iya. di rumah aja ya Iya, udah iya. mau gak mau gua kan main game ya kan di rumah ya kan main game di rumah main game di rumah sama teman-teman nih dulu 4 orang saya tuh bukan saya aja sebenarnya founder ada 4 orang awalnya 4 orang gitu cuman yang 3 ini memang nggak bisa mereka ngurusin e-sport tuh nggak bisa makanya ya saya aja satu sendirian 4 orang tuh dulu tuh bikin clan namanya tuh Iya klan ya. bikin clan akhirnya mabar sama orang-orang luar mereka pengen join lah clanmu akhirnya ya join ternyata membernya banyak Ini sekalian gitu. setelah member banyak mereka pada minta usul kompetitif gitu kan akhirnya bikin kompetitif muncul lah e-sport gitu sih Tapi karena sekarang tuh kan maksudnya kayak PUBG kayak Mobile Legends itu udah diakui negara kan dan artinya Udah, itu e-sport. cabang olahraga termasuk cabang olahraga Iya. Gokil sih. kita balik lagi ke Cilegon Oh iya, lupa tuh gue. 5 tahun di Cilegon seperti apa perasaan dan di Cilegon? 5 tahun di Cilegon luar biasa lah pokoknya alhamdulillah itu
saya merasa hidup di situ. Enggak, tapi jujur. Jujur tuh ya. Masalah Cilegon panas banget cuy, beda sama di Bandung Jujur. maksud gue. Kebetulan saya tuh pernah tinggal di beberapa kota. Yang pertama itu di Batam. Batam udah pasti jauh lebih panas dari Iya. sini. Terus saya pernah di Bali juga setahun. Di Bali sama lah, hampir sama lah sama Iya, kayak karena gitu, di pantai. sini panas. Yang ketiga di Jakarta, meskipun cuma beberapa bulan doang, tapi menurut saya kurang nyaman dengan kultur Jakarta yang Yang kayak gitu lah. ya apa namanya mungkin terlalu banyak orang apa namanya perantauan gitu kan, terus kulturnya ya menurut saya mah kurang. Terus Cocok di aja sana lah tuh, malunya. di sana tuh biaya hidup tuh mahal juga di Iya, Jakarta benar. ya kan. Kalau di Cilegon tuh ya meskipun panas, makanya meskipun panas karena memang saya udah terbiasa di kota-kota panas, ya biasa aja. Panas ya memang panas. Kalau kata orang rumah harudang ya harudang gitu. Ya kan? Tapi ini kan berdebu banget cuy, berdebu nggak menurut lu? Berdebu kan? berdebu. Iya. Ya, cuman ya biasa aja, be aja. Cuman kalau saya pribadi mah lebih ke Orang-orangnya. kultur orang-orangnya. Iya, kultur orang-orangnya itu alhamdulillah tuh menurut saya baik. Nah, bener sih. Malah saya tuh culture shock pas saya pulang ke Bandung. Serius. Kenapa tuh? Karena orang Bandung tuh barbar coy. Serius. Kayak misalkan orang Bandung tuh baik-baik. Kalian tuh kalau tinggal di Bandung lama tuh pasti ketahuan lah sifat orang-orang Bandung itu gimana. Nggak maksudnya, tapi nggak semua kan? Nggak semua, cuman kultur yang pertama tuh kalau di Cilegon kan kalau dari di jalan aja. Kalau di jalan itu kalau orang Cilegon tuh jarang lah pakai motor-motor yang Berisi-berisi gitu. berisi terus ngebut kayak gitu. Kalau di Bandung tuh buset, pakai motor tuh kayak kendaraan, pakai mobil tuh udah kita mau nyebrang doang juga susah. Karena Bandung jalannya gede sih. Iya. Jakarta, Bandung tuh kalau nyebrang tuh udah susah. Kalau di Cilegon tuh masih oke lah gitu. Kayak misalkan kita mau nyebrang tuh ya udah mereka suka ngasih. Ya sama sih di Bandung juga suka ngasih, cuman kecepatan kendaraannya juga beda. Terus dari tata bahasa, kalau orang Cilegon tuh jarang kayak misalkan pakai bahasa-bahasa kasar kayak misalkan hewan dan lain Iya. sebagainya. Ya kan? Saya jarang lah dengar di Cilegon. Orang asli Cilegon ya, Nah, menurut gue pun gitu. iya. Kalau di Bandung tuh gue Banten sih aslinya. lagi ngobrol kayak gini tuh udah hewan tuh pada keluar Gue sih, sama temen. gue tuh makanya gue tuh lagi mau mengurangi diri gue Kata-kata hewan. berkata kasar sebenarnya. Gue nggak bisa. Itu biasa kata-kata kasar gue. Tapi enggak cuy, emang enggak gini loh. Gue tuh sama ya. Gue dari dulu tuh misalkan gue kerja di mana gitu, misalkan kuliah nih gue ke Tangerang atau ke Jakarta ke Bogor gitu. Nggak tahu ya, gue ngerasa tuh orang sini tuh, apalagi orang kampung katakanlah ya, tempat gue tinggal kan masih kampung. Itu orang-orang itu, nggak tahu, gue ngerasa tuh enak banget kalau orang sini tuh. Maksudnya kayak, lu main ke rumah tuh makan aja gitu. Nggak ada, yuk makan. Kalau misalnya kita nggak mau, kita teman lu mau gitu segala macem. Dan itu nggak gue dapetin Di kota-kota lain. di tempat lain Di tempat gitu, lain. maksudnya di tempat lain ada, cuman nggak semua rata-rata orang kayak Iya. gitu. Kalau di sini kayak Kalau di sini mah kayak rata gitu. iya, Orang-orangnya tuh ya mirip lah kayak gitu. benar. Itu yang membuat gue kayaknya Betah. apa ya? Betah sih. Karena memang orang sini. Ya gue udah jadi orang sini sih sebenarnya. Karena gue ya dari kecil di sini. Ya makanya itu kalau di Cilegon itu jujur kota yang makanya saya masih bisa bertahan selama 5 tahun ini. Jujur kalau misalkan saya di Bali nggak sanggup sampai 5 tahun. Karena lu- di Batam saya nggak sanggup, apalagi di Jakarta saya nggak sanggup selama 5 tahun bisa. Karena lo selama kerja tuh lo bilang kan maksudnya kayak oper-oper gitu kan, ditaruh di Batam, di Bali, dan Jakarta. tempat paling lama tuh di sini ya, Lu ya? Iya. Tempat paling lama. 5 tahun masih bertahan alhamdulillah ya, karena memang orang-orangnya tuh baik menurut saya. Ya apa ya, kayak kemarin aja Idul Adha gitu. Kalau saya tuh di kota-kota lain sempet di Bali, sempet di Batam, Idul Adha tuh yang motong daging ada, cuman nggak pernah kebagian. Maksudnya tuh kayak misalkan apa namanya ya, kita pun ikut ya, kayak misalkan kayak warga biasa apa namanya tuh ikut nyumbang uang ya, nyumbang uang kayak gitu. Kayak misalkan RT RW ada apa ya kita juga ikut nyumbang. Tapi pas giliran daging nggak ada. Tapi kalau di Cilegon tuh Merata lah ya kalau di merata. sini orang. Sampai diketuk ini nanti silakan diambil. Selama saya 5 tahun di sini
setiap Idul Adha pasti dapat. Ada aja lagi. Kalau di kota-kota lain jarang. Makanya orang Cilegon tuh sebenarnya, tapi nggak tahu kalau sekarang ya, cuman kalau menurut gue orang-orang dulunya sih, orang-orang kayak misalkan ibu-ibu atau bapak-bapaknya yang ya kan, terutama itu sih kalau menurut gue yang apa ya, orangnya masih enak banget untuk orang-orang baru pun mereka tuh kayak ngerangkul semua sih. Kalau kesini nggak tahu ya, kalau kesini. Berarti Rana tuh lahir di sini anak lo ya? Enggak lah, di Bandung. Juga 2000. Rana tuh umurnya berapa sekarang? Mereka 7. Oh 7 an. Dikit 5. Masih di Bandung. Tapi bukan berarti di kota-kota lain itu nggak apa namanya, nggak nggak bisa kehidupan lah istilahnya. Di kota-kota kayak Jakarta, di Bali, di Batam enak kok, ada plus minusnya lah. Iya. Di Batam itu orang-orangnya juga enak, cuman ada beberapa part yang memang agak kurang sih menurutku. Apalagi di Bali Karena kultur. Terus apalagi di Bali tuh orang-orangnya juga enak, tetangga-tetangganya enak. Apalagi orang bule-bulenya tuh, alhamdulillah tuh nggak dapet yang rese-rese. Tapi kalau misalkan dapet tetangga bule yang rese tuh udah susah. Tapi yang kurang enaknya tuh kayak apa namanya, bukan aliansi, apa ya, komunitas pecalang sih disebutnya tuh ya, kayak gitu. Apa namanya, ormasnya yang Calang tuh agak ormas kurang. asli Bali. Gitu. Mereka baik, cuman kayak misalkan apa namanya, kita tuh kayak ada KTP Balinya gitu loh, jadi setiap 3 bulan sekali kita tuh harus perbarui gitu. Kalau misalkan enggak, kita tuh kena sanksi apa kayak gitu sih. Tapi kalau overall ya maksudnya orang Bali tuh baik-baik, serius, orang Bali baik. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, sama orang-orang Batam, sama orang-orang Bali, sama orang-orang Jakarta masih kontak. Tapi gue kayaknya, tapi nggak tahu ya, gue tuh kalau banyak duit gue pengen tinggal di Bali aja. Tapi iya bener, kalau banyak duit mending tinggal di Bali. Iya kan? Serius. Kalau banyak duit mending di Bali, karena di Bali tuh, makanya aku bilang plus minus. Kalau di Cilegon tuh kayak misalkan kita main ke Anyar tuh mahal. Sekali parkir motor 20.000 ya. Emang mau sewa apa namanya? Mau sewa tempat duduk gitu. Tikar. Apa sih? Saung. Bayar lagi. Ya kan? Kalau di Bali enggak. Iya. Masuk ke pantai bayar 2.000 perak doang. Iya. Kita bisa main ke pantai sekuat ini. Tapi emang nggak kayak gitu tuh, sempet juga kan namanya Ganyar tuh yang katanya tiket bisnya tuh berapa ya? 100.000 Ya, makanya aku bilang plus minus. Kadang banyak orang yang manfaatin momen sih sebenarnya. Kayak misalkan lu bawa mobil nih plat B misalkan ke Anyer misalkan, itu bisa ditembak cepet tuh lo. Oh, ya. Atau segala macam. Iya, kalau misalnya itu bilang aja oke ini jelma dia gunakan baik. Iya. Sundakan baik. Makanya saya juga Sunda aja. beberapa kali kan saya juga sewa villa di Anyer. Untuk gua orang Sunda, tapi pakai bahasa Sunda. Sunda aja. Negosiasinya harus pakai Jalmi. bahasa Sunda. Kalau di Anyer. Jalmi dia. Iya, jalmi bahasa dia. halusnya. Boleh nggak, Bang? Iya, jalmi dia. Budak dia. Budak dia. Kasar. Udah lah kali ya, jamnya kita ngobrolin aja sih. Maksudnya, ya nanti kita ngobrol belakang lagi lah. Untuk ngobrol-ngobrol ini kayaknya cukup gitu ya. Nanti kita, soalnya Rana pengen jauh ke Bandung ya. Yuk. Dan kita nggak bakal ketemu lagi sih. Tapi kemungkinan kalau misalkan gue yang nganter ke Bandung, gue bakal main sih, ngopi-ngopi ya. Harus. Yoi. Harus. Ya udah segitu aja lah pokoknya. Ya, sobat gembel, thank you.